Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah sampai di bagian ketiga dari estimasi 5 kalau tidak salah ya. Saya memecah materi ini untuk memudahkan kawan-kawan dalam memahaminya. Pada dua materi sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai penyebab-penyebab mengapa sampai transparansi dan akuntabilitas ini dibutuhkan oleh sebuah lembaga publik. Kemudian di materi sebelum ini atau bagian kedua saya juga telah menjelaskan mengenai pengertian-pengertian, tujuan, manfaat, serta aspek-aspek penting mengapa sampai transparansi itu dibutuhkan oleh lembaga publik. Sekarang kita lanjut ke dalam materi transparansi yang lebih detail lagi ya terhadap Bank Indonesia. Namun seperti biasanya teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke teman-teman, agar kebijakan moneter dapat bekerja secara efektif, sangat dibutuhkan komunikasi yang terbuka antara Bank Indonesia dengan masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan moneter Bank Indonesia senantiasa haruslah dapat dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat. Nah, komunikasi tersebut juga merupakan bagian dari akuntabilitas kebijakan moneter, serta berperan dalam membantu pembentukan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi ke depan. Melalui komunikasi, Bank Indonesia itu akan mengajak masyarakat untuk memandang dan membentuk tingkat inflasi ke depan, sebagaimana yang ditetapkan dalam sasaran yang diumumkan. Oleh karenanya, komunikasi kebijakan moneter dilakukan dengan terus-menerus memuat pengumuman dan menjelaskan tentang sasaran inflasi ke depan, analisis Bank Indonesia terhadap perekonomian, kerangka kerja, dan langkah-langkah kebijakan moneter yang telah dan akan ditempuh. Selain itu, jadwal rapat Dewan Gubernur serta hal-hal lain yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Oke, jadi ini merupakan pentingnya transparansi dan salurannya itu lewat komunikasi yang baik kepada publik. Nah, transparansi Bank Indonesia itu semakin dituntut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, serta berkembangnya demokratisasi di Indonesia sebagai berikut. Pertama, penyampaian informasi kepada masyarakat luas pada setiap awal tahun mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan tahun-tahun sebelumnya, serta rencana kebijakan dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang. Maaf. Yang kedua, komunikasi secara berkala atas keputusan rapat Dewan Gubernur atau RDG, baik melalui press release maupun press conference. Jadi ini Bank Indonesia itu wajib untuk memberikan informasi setiap awal tahun mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan tahun sebelumnya, serta komunikasi secara berkala atas keputusan rapat Dewan Gubernur. Ini yang ketiga. Penerbitan berbagai publikasi seperti tinjauan kebijakan moneter bulanan, perkembangan ekonomi dan moneter triwulan dan laporan tahunan. Selain itu, diterbitkan juga statistik dan hasil-hasil penelitian. Ini kawan-kawan bisa langsung saja ke website bi.co.id, ada semua. Nah, tercatat, tinggal kawan-kawan mencari dan mendownload serta mempelajari mengenai kebijakan moneter, bagaimana perkembangan ekonomi triwulanan, dan laporan-laporan tahunan. Kemudian penyampaian laporan triwulanan dan tahunan tersebut kepada pemerintah sebagai informasi.
Selanjutnya, berdiskusi dan memberikan sosialisasi lainnya dengan pakar. Kemudian di dunia usaha, pakar pada perbankan, serta media di pusat dan daerah. Selain menerbitkan, nah juga mendiskusi tentang hasil terbitan tersebut. Sehingga yang tadi saya sudah bahasakan di pertemuan sebelumnya bahwa adanya dual kontrol. Nah, kontrolnya dari dunia usaha ini, dari dunia perbankan, media di pusat dan daerah. Selain itu, bagaimana juga mengembangkan kurikulum kebanksentralan di dunia pendidikan. Nah, ini jadi untuk mengenalkan bank sentral secara dini itu, BI juga sudah masuk ke dunia pendidikan, dalam hal ini sekolah dan kampus-kampus. Pihak BI secara berkala itu berkunjung dari kampus ke kampus untuk memberikan pemahaman lebih dini mengenai bank sentral dan mengenai tugas dan tanggung jawab dari Bank Indonesia. Nah, kawan-kawan juga bisa lihat itu ada materinya, sudah ada di websitenya bi.go.id. Nah, komunikasi daripada kebijakan moneter. Nah, komunikasi kebijakan moneter dilakukan dalam bentuk siaran pers, konferensi pers setelah rapat dewan gubernur, publikasi tinjauan atau laporan kebijakan moneter yang memuat latar belakang pengambilan keputusan, maupun penjelasan langsung kepada masyarakat luas, media massa, pelaku ekonomi, analis pasar, dan akademisi. Ini bentuk, jadi kalau kita bicara transparansi, kalau kita tidak bicara komunikasi, itu seperti tidak update, karena komunikasi adalah salurannya, tujuannya adalah untuk transparansi. Nah, media komunikasi kebijakan moneter Bank Indonesia dalam bentuk publikasi itu ya tinjauan kebijakan moneter, laporan perekonomian Indonesia, laporan triwulan DPR RI, kemudian siaran pers mengenai kebijakan moneter, mengenai BI rate atau BI 7-day ratio, atau BI rate, sekarang namanya BI 7-day ratio. Nah, ini merupakan media-media komunikasi. Coba kawan-kawan masuk di website bi.go.id, banyak sekali informasi-informasi yang telah diberikan demi untuk menjaga transparansi pada publik. Kita telah sampai di akhir daripada pertemuan kali ini. Saya harap mengenai transparansi yang telah saya jelaskan mulai dari awal sampai hari ini, sampai materi ini, kawan-kawan bisa memahaminya dengan baik. Cara-caranya, saluran-saluran komunikasinya, apa yang diterbitkan, itu telah saya sampaikan, walaupun mungkin masih secara umum. Nah, untuk lebih jelasnya kawan-kawan supaya login ke www.bi.go.id untuk melihat bagaimana transparansinya BI dengan menerbitkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh publik. Silakan kawan-kawan berkunjung ke sana, dan kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Materi ini masih bersambung teman-teman, masih ada lagi 2 materi. Kita akan membahas selesai ini mengenai akuntabilitas. Jadi setelah transparansi, kita bahas mengenai akuntabilitas. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.